Halo semua, kami dari PR21 ingin mempresentasikan hasil kerja kami saat ujian, yaitu mengenai X02 Dorm Body. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Betania Sibuan dengan NIM 12S22004 dan PR saya. Perkenalkan, nama saya Samuel Janing Sitio dengan NIM 12S22032. Di sini diberikan sebuah modul X02 Dorm Bodies. Dikatakan Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal di dalam asrama di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut Badi. Saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, Mayan. Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat room bodies. Mereka pun mulai merancang solusi. Dilanjut oleh peer saya. Untuk keperluan penyederhanaan solusi, nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa dari mahasiswa dan untuk mempresentasikan seorang room body. Selanjutnya, solusi menampilkan room body. Bila dalam suatu situasi penghuni tidak mencapai maksimum, maka kita dapat menggunakan triple dash, sehingga solusi yang tidak lagi menerima nama mahasiswa itu sudah berhenti. Dan di sini kita bisa melihat tes case-nya itu input ya. Enggak, tunggu bentar ya. Coba ya. Di sini hal yang perlu kita kerjakan itu yang pertama kita disuruh mendefinisikan array variabel yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Selanjutnya kita diminta untuk mengembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Dan yang tugas ketiga itu ada mengembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room bodies. Tugas yang keempat mengembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room bodies. Laporkan pekerjaan Anda selesai. Berarti ini ada berapa fungsi yang diminta? Dia ada 4 fungsi yang diminta ya. Lanjut aja kita ke 4 fungsi ikut main ya. Ya. Kita langsung ke prosesnya. Pertama kita declare string, kita array. Itu minta array. Ya. Oh, karena dia dalam satu kamar berisi 4 orang ya. Kita bikin 4 data. Kita bikin data ya. Data. Oke. Wait. Oke. Bentar. Habis itu kita declare lagi. Kita bikin ini apa? Kita bikin integer n untuk loopingannya. Yep. Oke. Habis itu kita call ya. Kita buat assign-nya itu n sama dengan 0 ya. 0 n sama dengan 0. Sorry. N 0. Oke. Di sini kita bisa langsung aja buat call ya. Kita call. Tapi sebelum itu kita buat add function dulu, ya. Kita kan disuruh menambahkan berapa function? Kita disuruh 4 function ya. Udah ikut main ya. Pertama di sini di test case. Kita sesuai case-nya. Test case-nya. Ini pertama ini kan udah main tadi udah. Terus yang sekarang tugas kedua kita bikin fungsi untuk menginisialisasi. Jadi kita bikin nama fungsinya dulu. Ini apa? Inisialisasi. Ini double S. Oke. Kita add namanya. Yang pertama kita di main kita itu buat integer n ya. Integer n. Baru array data yang sesuai yang kita declarekan pertama-tama string. String namanya data. Sorry. Oke. Array. Edit. Array. Oke. Tapi kan. Oke. Di sini kita bisa membuat programnya ya. Dia itu for. Kita Kan ini dari
4 Tadi kita masukkannya ke berapa? N kan? Nama N. variabel kita tadi N. N. Kita mulai dari kan 0. kalau for itu mulai dari loopingan itu mulai dari 0 Nol. sampai seterusnya kan. Nah, jadi 0 Kita mulai sampai 0. Sorry. 1 2 3 0 1 2 3 ada 4. 4. Berarti Oke. 3 Oh ya 0 to 3 ya, Nah. berarti 0 1 2 3 ada 4. 1 Nah, 2 3. nah, ada 4 Ya. ya. Oke, pas. Oke, habis itu Nah, kita bisa assign bahwa data sama dengan index n N sikut ya, kurang ya, sikut. index n-nya Sorry. nah, itu Ini nggak didapatkan untuk menstopkan video tadi. nggak ada. Oke. Itu kutip. Nah, dia itu untuk memasukkan loopingannya ke dalam array. Yup. Iya. Habis itu Masuk ke fungsi, kita tambahi fungsi lain atau tambah tidak? fungsi Tambah fungsi. lagi. Tadi yang mana modulnya kita? Tadi kan kita udah inisialisasi, sekarang kita disuruh kembangkan mengisi mengisi room Room bodies. Berarti bodies. kita bikin aja namanya add room ya. ya. Add room mana? Sudah gua. Add room. Add room. Kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Add room aja. add room? Nah, kita add sesuai dengan declaration yang pertama itu ada integer n, Oke. ada juga string data array String array data. Oke. Udah. Oke. Nah, Habis itu di sini juga kita melakukan loopingan untuk menginput. Nah, loopingannya itu for. Nah, tadi kita bikin batasnya dari n, n variabel kita ya. n, start from 0 0. sampai 3. Berarti ada 4 ruangannya. Siap. Oke. Nah, kita di sini ingin Input. memasukkan inputannya. Kita masukin input apa? Inputan dari data index n. Nah, Index n. Oke. oke. Nah, di sini kita bisa membuat boolean ya. Boolean. If nah, jadi data kita masukin index n, itu jika dia dulu. Jika dia benar, dia akan melooping iya, terus. looping pengulangan. Dan jika dia sudah selesai, tunggu, ini kurang bahasanya. Jika dia kurang, dan jika dia ingin berakhir saat itu juga, kita bisa memasukkan triple dash. Ini sama dengan Seru. oh, tidak sama dengan triple dash. 1 2 3. Oke. Oke. Nah, jadi kalau dia udah triple dash, dia akan masuk Iya. ke for. Di situ kita masukkan assign-nya lagi Ini bahwa n tadi variabel kita n, n expressionnya 4 karena 4 row. kalau dia udah 4, dia akan masuk ke fungsi for- lain. Hah? Nah, fungsi lain. Kita akan memasukkan fungsi yang keempat ya. Gini. Iya. Oke. Kita buat lagi fungsi. Add Ya. function tadi Yang di apa? Di modul yang udah kita selesaikan, fungsi mengisi room menampilkan room. Seluruh room. Menampilkan seluruh room. Iya. Jadi Kita di sini masukkan menampilkan seluruh room. Room aja, menampilkan room. Oke. Ya. Kita add parameternya Parameternya sama seperti yang tadi. integer Integer n. Terus add lagi, Add lagi. string String Array. data array. Array data gini. data. Array. Oke. Oke. Nah, di sini kita akan meloopingkan lagi Pakai for. pakai for Kita masukin indeks kita yang tadi, variabel variabel n, n start 0, 0 sampai 3. 3. Oke. Nah, di sini kita akan membuat
Boolean if. lagi if ya. Jadi di dalam if ini datanya sama seperti tadi ya. tidak sama, seru, tidak sama dengan Ya, triple dash. Oke. Oke. Nah, jadi kalau dia True. Kita bisa dapat output lah ya. kalau dia sudah selesai, dia akan ke true, kita buat output. Di sini Outputnya kita buat data n untuk data index n. data index n ya. Udah. Oke. Oke. Nah, dan kalau dia salah, kita assign si index n itu jadi +1. n plus 1. +1. Oke. Nah, sekarang kita akan merunnya. Oke. Ini kita coba programnya apakah udah berjalan atau belum. Ini main kita. Oh, ini call. Kita belum menyelesaikan main. Oh, kita belum membuat call-nya ya. Ini untuk memanggil parameter, Fungsi-fungsi. fungsi-fungsi. String array sekarang kita tinggal call tadi. Tadi kita pertama mau masukin fungsi kita apa? Inisialisasi dari mana nih? Mana? Nih. Oke. Sorry. Inisialisasi n, data. Ini copy aja n dalam kurung. Ikut kurungnya? Iya. Oke lah, copy aja dulu. Oke kan. Dan kita akan membuat call lagi untuk memanggil fungsinya. Ada 3 call. Ya. Fungsi yang kedua kita tambahkan tadi mengisi room. Mengisi room. Itu dia kontrol Gitu. n, data ini. Itu ini. Apa itu? Salah. Oke. Kan? Loh, oke. Sekarang kita menampilkan roomnya. Yap. Apa ya tadi kita isi? Ini fungsinya tadi menampilkan room n, data. Oke. Oh, ini sedikit mengisi, berarti mengadd. Oh, tadi kita pakai apa ya? Sebenarnya kalau kita pakai bahasa Indonesia di fungsinya tadi bisa juga ini mengisi, tapi karena kita harus menyamakan supaya kita bisa memanggil fungsinya, kita harus menyamakan kalimatnya. Add. Oke. Kita bisa merunnya. Kita bisa coba run. Oke. Nah, di sini kita akan input ucok. Dengan Wayan sesuai dengan nama mereka. Dan jika tidak mencapai 4, kita bisa memasukkan triple dash dalam ruangan. Dan ada yang salah. Data. Ini string. Oh, n-nya Itu tidak. index n-nya. Index n-nya. Iya. Jadi dia tidak bisa membaca ya. Iya. Index n. Kurung siku. N. Oke, coba run sekali lagi. Ya. Cepat aja. Ya. Ucok. Wayan. Triple dash. Ketika orangnya cuma 2 di dalam kamar, kita bisa menggunakan triple dash untuk mengakhirinya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat output yang keluar, fungsi kita sesuai berjalan. dengan input yang kita panggil. Ya. Sekarang kita bisa submitnya. Copy. Ya. Copy. Sekali lagi. Oke, langsung oke. Visual code.
Coba hapus. Tunggu. Oke. Salah. Udah mau hujan. Oke. Oke. X. X02. Bentar. Yang lo. X02. X02. Save. Terus kita ganti ini. Tadi kita sudah coba. Kita bisa buat mencoba kembali. Oke. Ini. Kembali. Oke, yang di sini evergreen juga. Oke. Nggak bisa disimpan. Udah? Oke, Oke. simpan. Oke, sekarang kita ke Tunggu. Belum disimpan. udah. Ke- Kitab. Ya. Kita menyelesaikan Persoalan. persoalan. Oke. Commit. Kita commit to Mr. Push Origin. Loh, Paketnya itu. sorry, ada masalah internet. Bentar ya. Beda satu kita. Berarti ketiga dua. Ya, Pak, abang kita tercinta ini, Cok. 95. Pos ya. Udah. Salah dua kau. Kenapa? Berani kau salah dua ke depanku. Ya. Oke. Iya. Teori 95, praktis 100. Anjir, Cok. Aduh, kayaknya. Iya kan, kayak mana gitu sih? Kayak malah ini, potongan nanti. Potong. Tunggu, Mas. Gak ada kasihan kalian nengok kami dari tadi nge-record. Cek lah, aku tende orangnya, cek lah. Aku berarti tengok kan. Kenapa? Udah. Oke. Kita lanjut push origin. Lancar nggak? Main. Ayo. Udah. Cek di Chrome. Refresh. Refresh ya. Kita lihat hasilnya. Langsung aja pencet tiap details. Oke. Dah. Oke. Kita Di bisa- sini hasilnya sudah 100. Ya. Jadi sekian hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat berguna. Terima kasih. Terima kasih.